Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Putri dengan NIM 0509242227 dari Prodi Akuntansi UPBJJ Jakarta. Pada video kali ini saya akan membahas tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda yang berfokus pada proses lahirnya Pancasila yang dimulai dari BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Berikut video penjelasannya, selamat menyaksikan. Pendahuluan, Pancasila tidak lahir secara instan, melainkan dari perjuangan panjang dan pemikiran mendalam para pendiri bangsa di sidang BPUPKI. Tokoh-tokoh seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo mencari nilai-nilai yang mampu menyatukan Indonesia yang majemuk. Setelah perdebatan panjang, lahirlah Pancasila sebagai fondasi bangsa yang mencakup nilai politik, hukum, persatuan, dan kemanusiaan. Proses ini berpuncak pada Piagam Jakarta dan penetapan oleh PPKI mengajarkan pentingnya kompromi dan kebersamaan untuk hidup berdampingan dalam perbedaan setelah merdeka. Peristiwa penting yang pertama, BPUPKI. Tahun 1945 menjadi titik balik sejarah Indonesia. Saat itu, bangsa kita sedang bersiap untuk merdeka setelah ratusan tahun dijajah. Untuk memikirkan dasar negara Indonesia merdeka, dibentuklah BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Dalam sidangnya tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, para tokoh bangsa berdiskusi tentang apa yang akan menjadi dasar negara Indonesia. Lalu, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang bersejarah. Disinilah pertama kali beliau mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang kemudian disebut Pancasila, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah itu, ada peristiwa penting yang kedua, yaitu Piagam Jakarta. Untuk menyempurnakan usulan tersebut, dibentuklah Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, sebuah kompromi antara berbagai golongan, termasuk tokoh Islam dan nasionalis. Namun, menjelang 17 Agustus 1945, demi menjaga persatuan nasional, kalimat dalam sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Peristiwa penting yang terakhir adalah sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Perubahan ini bukan tanda kelemahan, tapi justru bukti tanda kedewasaan bangsa, bahwa persatuan lebih utama daripada perbedaan kepentingan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI secara resmi menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai Pancasila yang tercermin pada sila pertama. Saat pendiri bangsa berdiskusi dalam BPUPKI, mereka menyadari bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beragam agama dan kepercayaan. Dari sanalah muncul semangat untuk menempatkan Tuhan sebagai sumber nilai moral tanpa memaksakan satu keyakinan tertentu. Nilai ini tampak jelas dalam perubahan sila pertama dari Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa, simbol toleransi dan kebesaran hati demi kepersatuan bangsa. Untuk sila yang kedua, dalam sidang-sidang BPUPKI, para tokoh menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Perdebatan mereka bukan hanya soal politik, tetapi tentang bagaimana manusia Indonesia harus dihormati dan diperlakukan secara adil. Nilai ini lahir dari kesadaran bahwa kemerdekaan tidak boleh menindas, melainkan memerdekakan semua. Sila ketiga, keputusan untuk menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta adalah contoh nyata pengorbanan demi menjaga keutuhan bangsa.
Para pemimpin waktu itu rela mengesampingkan ego golongan demi persatuan Indonesia. Nilai persatuan ini adalah nafas utama dari lahirnya Pancasila. Sila keempat, seluruh proses dari BPUPKI hingga PPKI adalah wujud nyata dari musyawarah dan mufakat. Tidak ada keputusan yang diambil sepihak. Semua lahir dari diskusi, perdebatan sehat, dan semangat mencari jalan tengah. Nilai demokrasi yang beretika inilah yang menjadi ciri khas bangsa kita. Dan yang terakhir, sila kelima. Semangat kemerdekaan Indonesia tidak hanya untuk kebebasan politik, tetapi juga keadilan sosial. Para pendiri bangsa ingin agar hasil kemerdekaan dinikmati oleh seluruh rakyat, tanpa kesenjangan dan tanpa diskriminasi. Inilah cita-cita luhur yang terus menjadi tugas generasi muda untuk diwujudkan. Refleksi pribadi, sebagai generasi muda, saya merasa terinspirasi oleh kisah lahirnya Pancasila yang lahir dari semangat persatuan di tengah perbedaan. Para pendiri bangsa bukan hanya berpikir untuk kelompoknya, tetapi untuk masa depan seluruh rakyat Indonesia. Mereka rela berdebat, kompromi, bahkan menghapus sebagian keinginan pribadi demi satu tujuan besar, Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dari peristiwa itu, saya belajar bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk berpecah, tetapi justru kekuatan bila diikat oleh nilai toleransi dan persatuan. Di tengah tantangan zaman modern, di mana arus informasi, ego, dan kepentingan pribadi seringkali menenggelamkan semangat kebersamaan, saya menyadari pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai anak muda, tugas kita bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi meneladani semangat pengorbanan dan musyawarah yang diwariskan para pendiri bangsa. Lahirnya Pancasila mengingatkan saya bahwa cinta tanah air harus diwujudkan dalam tindakan nyata, menghargai perbedaan, berpikir kritis, dan berbuat adil bagi sesama, karena sejatinya menjadi generasi penerus bukan hanya tentang mewarisi kemerdekaan, tetapi juga menjaga api persatuan agar tetap nyala untuk Indonesia yang lebih baik. Dari video ini, kesimpulannya adalah lahirnya Pancasila adalah bukti bahwa bangsa Indonesia mampu bersatu di tengah perbedaan. Dari BPUPKI, Piagam Jakarta hingga PPKI, para pendiri bangsa menunjukkan kebesaran hati dan semangat musyawarah demi persatuan. Sebagai generasi muda, kita belajar bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan kekuatan untuk membangun Indonesia yang adil, beradab, dan berkeadilan sosial. Sekian video dari saya, terima kasih.